Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas penilaian persediaan barang secara fisik dengan menggunakan metode LIFO. Pengertian dari persediaan itu sendiri yaitu persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Kita masuk metode masuk terakhir atau keluar pertama atau biasa disebut LIFO atau last in first out. Untuk penilaian persediaan menggunakan metode LIFO atau MTKP secara fisik yang mengakui barang yang terakhir kali dibeli dan dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk dahulu. Jadi, harga pokok barang yang keluar atau dijual dihitung berdasarkan harga barang dibeli terakhir. Atau dengan kata lain, nilai persediaan akhir barang didasarkan pada barang atau dengan kata lain, nilai persediaan akhir barang didasarkan pada harga barang yang dibeli terdahulu sesuai dengan jumlah unitnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal penilaian persediaan akhir apabila menggunakan metode LIFO, yaitu secara fisik. Berikut adalah data persediaan jenis barang X pada UD Langgeng pada bulan Agustus tahun 2020. Pada tanggal 1 Agustus ada persediaan awal, lalu ada transaksi tanggal 7 yaitu merupakan pembelian, tanggal 15 pembelian, barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus yaitu sebanyak 70 juta rupiah. Setelah dilakukan perhitungan fisik akhir bulan, barang yang tersisa di gudang sebanyak 16.000 kg. Dari data tersebut, berapakah jumlah persediaan akhir metode LIFO atau MTKP dan diminta menghitung harga pokok penjualan serta laba kotor apabila penjualan sebesar 60 juta rupiah. Dari sini akan kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu apabila menghitung persediaan akhir menggunakan metode LIFO atau MTKP. Nilai persediaan akhir menggunakan metode LIFO, kita lihat di sini, barang yang tersisa di gudang ada 16.000 kg. Jadi persediaan akhirnya ada 16.000 kg. Apabila kita menggunakan metode LIFO atau metode MTKP, maka penilaian persediaan akhir, barang yang pertama kali dibeli itu merupakan barang yang menjadi persediaan akhir. Jadi kita ambil dari atas. Di sini kita membutuhkan 16.000 kg. Persediaan awal ada 10.000 kg di tanggal 1 yaitu merupakan persediaan awal. Maka kita tulis tanggal 1 Agustus 10.000 kg. Lalu berikutnya, karena kita membutuhkan 16.000 kg, sedangkan sudah ada 10.000 kg, sehingga kita memerlukan 6.000 kg. Jadi memerlukan 6.000 kg untuk mendapatkan 16.000 kg. 6.000 kg ini kita ambil dari pembelian di tanggal 7. Pembelian di tanggal 7 ini ada sebesar 20.000 kg, tetapi kita hanya butuh 6.000 kg, sehingga kita mengambilnya hanya 6.000 kg. Jadi, persediaan akhir di tanggal 7 Agustus diambil 6.000 kg, sehingga apabila ditambahkan 10.000 ditambahkan dengan 6.000 maka menjadi 16.000 kg yang merupakan persediaan akhir sesuai dengan di soal. Lalu untuk menghitung angkanya, kita ambil harga per unit masing-masing dari tanggalnya. Yang pertama tanggal 1 ada Rp2.000 per unit, maka kita kalikan 10.000 dikali 2.000
maka didapatlah yaitu sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang kedua di tanggal 7 Agustus, kita lihat di tanggal 7 Agustus ini harga per unit yaitu sebesar 1.400 rupiah. Maka kita ambil 6.000 dikali 1.400. Maka didapatlah 8.400.000 rupiah. Setelah didapat, jumlah persediaan akhir yaitu 20 juta ditambah 8.400.000, maka didapatlah 28.400.000 rupiah. Ini merupakan nilai persediaan akhir apabila menggunakan metode LIFO. Kita lanjut yang kedua, yaitu diminta menghitung harga pokok penjualannya. Menghitung harga pokok penjualan, yaitu rumus dari harga pokok penjualan, barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Kita lihat, barang tersedia untuk dijual di sini ada sebesar 70 juta rupiah. Maka kita tulis, barang tersedia untuk dijual 70 juta rupiah, dikurangi persediaan akhir yang kita dapat, persediaan akhirnya 28.400.000 rupiah. Maka kita tulis persediaan akhir 28.400.000 rupiah. Lalu barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka harga pokok penjualannya didapatlah 41.600.000 rupiah. Setelah selesai menghitung harga pokok penjualan, kita masuk menghitung laba kotor. Untuk rumus laba kotor, kita lihat, laba kotor yaitu hasil penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Hasil penjualan ini diambil dari soal. Di sini di soal ada penjualannya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Maka kita tulis hasil penjualan 60 juta rupiah dikurangi dengan HPP. Sebelumnya kita sudah menghitung harga pokok penjualan yaitu 41.600.000 rupiah. Sehingga laba kotor yang didapat hasil penjualan dikurangi dengan HPP, maka laba kotornya sebesar 18.400.000 rupiah. Jadi inilah contoh soal cara menghitung metode LIFO, harga pokok penjualan, serta laba kotor. Itulah tadi penilaian persediaan barang secara fisik apabila menggunakan metode LIFO. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.